有 Yes, there are bounties, if you have the interest. Halo Bibi Teno, mau dapat Helmix segmen, tapi males grinding entry yang lama. Kalau iya, video ini cocok buat kamu. Hari ini aku bakal kasih tahu cara tercepat buat farming Mother Token. Dan warframe apa yang paling efektif buat selesaiin bounties-nya. Mari kita mulai. قبل أن أبدأ أود أن أقدم أكبر شكر لي لكم جميعا الذين دعموا هذه القناة وخاصة أولئك الذين انضموا كأعضاء. شكرا جزيلا لكم. Untuk mendapatkan Helmin segmen itu sebenarnya gampang banget. Kalian hanya perlu menaikkan standing entry ke rank 3, yaitu Associate. Tapi gimana caranya biar cepet ke rank 3? Gampang, kalian cukup mengumpulkan Mother Token, lalu menukarkannya menjadi standing point di NPC Grandmother. Untuk mendapatkan Mother Token, kalian hanya perlu menyelesaikan bounties di NPC Mother. Semakin tinggi tier bounty yang kalian selesaikan, semakin banyak Mother Token yang kalian dapatkan. Jadi kalau bisa langsung kerjakan yang tier 5 saja. Tapi kira-kira ada nggak bounty yang paling cepat? Tentu saja ada dong. Nama bounty-nya adalah Brute Force. Kenapa Brute Force? Karena misinya cepat dan mudah. Stage-nya terdiri dari 1. Gather enough samples. Pada misi ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membunuh infested yang membawa power cell untuk mengaktifkan purifier. Setelah purifier aktif, barulah kalian mengumpulkan samples yang tersebar di area ini. Saran aku gunakan Archwing Amesa supaya lebih mudah dan cepat mengambil sampelnya. Kedua, find and destroy tumors. Di stage ini, kalian harus mencari dan menghancurkan 3 tumors. Saran aku masih sama, gunakan Archwing agar mudah mengetahui lokasi tumornya. Untuk senjata, kalian bisa menggunakan Acarius atau Ogris, supaya bisa menghancurkan tumornya dari udara. Yang ketiga, Assassination. Pada misi ini, pertama, kalian diminta mengumpulkan 15 parts dari Slain Infested. Setelah terkumpul, akan muncul titik navigasi, waypoint, yang menunjukkan lokasi Infested Cauldron. Setelah itu, kalian harus membunuh 15 Infested di dalam lingkaran. Kalian boleh membunuh Infested di luar lingkaran, asalkan posisi kalian tetap berada di dalam lingkaran. Setelah tahap ini selesai, akan muncul telur bos Saxum Rex yang harus kalian kalahkan. Yang keempat, damage the hive. Untuk stage ini, kalian hanya perlu menghancurkan 3 hive dan membunuh infested seperti biasa. Yang kelima, kill more infested dan greener. Di misi terakhir ini, tugas kalian adalah membunuh infested lebih banyak daripada greener. Saat menyelesaikan stage ini, akan muncul telur infested. Saran aku, biarkan telurnya menetas terlebih dahulu, baru bunuh infestednya. Kalau kalian langsung menghancurkan telurnya, presentasi point tidak akan bertambah. Dan saat memulai misi, setiap kali selesai satu stage, pastikan kalian membuka menu Next Wave ya. Tujuannya supaya stage berikutnya bisa muncul lebih cepat. Tapi kalau kalian main party, cukup host saja yang membuka menu Next Wave-nya. Dengan metode ini, satu kali run bounty, Brute Force hanya membutuhkan waktu sekitar 6-10 menit. Sehingga farming Mother Token kalian bisa jauh lebih cepat. Untuk warframe terbaik buat nyelesain bounty di Mother, jawabannya adalah Mesa. Kenapa Mesa? Karena skill 4-nya Peacemaker. Bisa habisin infested dengan gampang dan cepat, terutama di stage Assassination dan kill more infested dan greener, yang seringkali merepotkan. Buat kalian yang belum punya, ada 2 cara buat mendapatkan Mesa. Pertama, membunuh bos Mutalis Alatvi di planet Eris. Kedua, kalian bisa lewat The Circuit di Duviri. Tapi karena ini ada rotasinya, pastikan kalian cek rotasi mingguan di Warframe Wiki ya. Dan untuk build Mesa Noformanya kurang lebih seperti ini.
Untuk Arcane, Helmet, dan Archon Shard optional ya. Kalian bisa sesuaikan saja dengan gameplay kalian. Nah, untuk senjata regulatorsnya, build-nya seperti ini. Untuk Arcane, gunakan Arcane Secondary Enervate untuk meningkatkan critical chance regulators kalian. Arcane ini bisa kalian beli di NPC Eleanor di Hex 1999. Untuk Secondary, kalian bisa menggunakan favorit kalian. Tapi kalau aku menggunakan Acarius. Kenapa Acarius? Karena senjata ini memudahkan kalian menghancurkan tumors dari udara saat menggunakan Archwing. Untuk build Acariusnya seperti ini. Untuk melee, aku menggunakan Furax supaya bisa pasang mod Amalgam Furax Body Count. Tujuannya buat ningkatin fire rate regulator mesa kalian. Mod ini bisa kalian dapetin dari boss Ropalolis di Jupiter. Sedangkan untuk companion bisa gunakan favorit kalian. Aku pribadi pakai Sahasa Kubro karena ngebantu banget kasih energi orb saat mesa kehabisan energi. Untuk build Sahasa Kubro-nya seperti ini. Untuk clause-nya wajib gunakan Elusive Posture supaya Sahasa Kubro kalian fokus jadi support aja. Untuk fokus cool, aku menggunakan Zenurik untuk memberikan energi regen. Untuk Archwing-nya, kalian bisa gunakan Amesa. Kenapa Amesa? Karena skill satunya Watchful Swarm. Bisa melindungi kalian dari stagger saat ambil samples di misi Greater Samples. Build-nya cukup pakai Hyperion Thruster aja buat tingkatin speed Archwing kalian. Cara dapetin mod ini, kalian bisa cek video short aku yang ini. Wait, gimana kalau aku belum punya Mesa? Tenang Baby Teno, kalian bisa pakai Rhino. Karena Rhino punya skill 2 yang bisa kasih overguard. Jadi kalian gak perlu takut mati konyol kena racun infested. Ditambah skill 3 Roar yang bakal ngeboost damage kalian. Untuk senjatanya, kalian bisa gunakan Soris yang didapat setelah nyelesain quest The Deadlock Protocol. Untuk build Noforma Rhino dan Sorisnya kurang lebih seperti ini. Gunakan elemen gas atau blast. Karena itulah kelemahan utama musuh infested di Cambion Rift. Dan untuk mod Amalgam Organ Setternya, kalian harus menyelesaikan event Thermia. Untuk get Thermianya, kalian bisa tonton video saya yang ini. Untuk gameplaynya cukup mudah. Aku contohin buat yang main solo dan pakai Mesa ya. Pertama, set ke solo mode. Setelah itu ambil bounty tier 5 di Mother. Lalu masuk ke Cambion Rift. Karena tadi bounty tier 5 Mother bukan brute force, kalian bisa abandon dulu misinya. Setelah itu, cek semua 5 lokasi di NPC Mother di Cambion Rift. Tapi kalau brute force nggak ada gimana? Ya kalian harus menunggu sampai bounty mothernya reset. Baru cek lagi ke 5 lokasinya. Saat kalian memulai misi brute force-nya, buka menu Next Wave untuk skip dialog dan mempercepat memunculkan misi. Untuk misi Gather Enough Samples, pada misi ini, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membunuh infested yang membawa power cell untuk mengaktifkan Purifier. Setelah Purifier aktif, gunakan Archwing dan aktifkan skill 1, Watchful Swarm, supaya tidak stagger saat mengumpulkan sampelnya.
Lalu untuk misi Find and Destroy Tumors, di stage ini kalian harus mencari dan menghancurkan 3 tumors. Saran aku masih sama, gunakan Archwing agar mudah mengetahui lokasi tumorsnya. Setelah itu tembak dari udara menggunakan Aquarius. Untuk misi Assassination, pada misi ini, pertama kalian diminta mengumpulkan 15 part dari Slain Infested. Setelah terkumpul, akan muncul titik navigasi waypoint yang menunjukkan lokasi Infested Cloudern. Setelah itu, kalian harus membunuh 15 Infested di dalam lingkaran. Kalian boleh membunuh Infested di luar lingkaran, asalkan posisi kalian tetap berada di dalam lingkaran. Setelah tahap ini selesai, akan muncul telur boss, Saxum Rex, dan bunuh menggunakan Pitchmaker skill 4 Nessa. Untuk misi Damage the Hive, stage ini kalian hanya perlu menghancurkan 3 hive dan membunuh infested seperti biasa. Dan terakhir misi Kill More Infested dan Grineer. Di misi terakhir ini, biar bisa menang melawan Grineer, cukup aktifkan Pitchmaker skill 4 Mesa untuk membunuh semua infested. Gimana? Gampang kan? Kalian bisa ulangi misi Brute Force ini terus-menerus di NPC Mother yang sama sampai bounties-nya reset. Jika sudah reset, kalian bisa cek 5 lokasi Mother yang lain. Dan untuk new player, kalian bisa gunakan Rhino ya. Dan set party kalian ke public, oke? Dan itulah cara aku meningkatkan Entrati standing dengan mudah. Semoga kalian paham ya. Jika kalian ada pertanyaan soal Entrati, langsung tulis di kolom komentar. Nanti aku bantu jawab. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Karena dukungan kalian benar-benar berarti buat saya. See you the next video, Teno. Bye!